Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vidya Nur Humairoh, NIM 19012160809. Komunikasi massa. Berbicara mengenai komunikasi massa, tentu terdapat banyak sekali teori yang mengiringinya. Salah satunya adalah teori penetapan agenda yang lebih dikenal dengan agenda setting teori. Sebelum kita mengulas lebih dalam tentang agenda setting teori, kita perlu tahu apa saja cakupan teori komunikasi massa. Komunikasi massa terjadi ketika sejumlah orang mengirimkan pesan kepada audiens yang banyak yang bersifat anonimus dan heterogen melalui penggunaan media komunikasi yang khusus. Studi mengenai komunikasi massa ini mempelajari tentang pemanfaatan media oleh audiens dan efek media terhadap human interaction dalam konteks komunikasi, dan unit analisis dari komunikasi massa ini adalah pesan, media, dan audiens. Beralih ke agenda setting teori dalam komunikasi massa. Ada beberapa teori media yang menyatakan bahwa media massa berkuasa dalam mempengaruhi audiens, dan salah satunya adalah agenda setting teori yang akan dibahas dalam video ini secara lebih mendalam. Agenda setting teori ini mulai diperkenalkan pada tahun 1972 oleh Profesor Maxwell Malcolms dan Donald Shaw. Mereka menemukan bahwa apa yang paling dianggap oleh banyak orang sebagai isu yang paling penting adalah apa yang diberitakan oleh media massa sebagai yang paling kritis. Inti dari pandangan Malcolms dan Shaw ini bahwa media massa memiliki power atau kekuatan tersendiri dalam mempengaruhi bahkan membentuk pola pikir serta persepsi audiensnya berdasarkan apa yang disajikan oleh media. Maka lahirlah agenda setting teori yang dibangun di atas anggapan bahwa media massa menetapkan agenda tentang apa yang harus diperhatikan oleh masyarakat. Dengan begitu, agenda setting teori ini bersandar pada dua asumsi dasar. Yang pertama, media atau pers tidak mencerminkan realitas, tetapi mereka memfilter dan membentuk apa yang selama ini kita lihat dalam media komunikasi massa. Yang kedua, semakin besar perhatian diberikan oleh media terhadap suatu isu, maka semakin besar pula kemungkinan publik akan menganggap isu tersebut penting. Nama saya Salsabila Mufidatul Aisyah, NIM 19012160840. Terdapat beberapa pendapat menurut para ahli mengenai teori agenda setting dalam komunikasi massa. Yang pertama yaitu Malcolms dan Shaw. Mass media have the ability to transfer the salience of items on their news agendas to public agenda, di mana maksudnya media mempunyai sebuah kekuatan untuk mempengaruhi atau bahkan membentuk suatu pola pikir masyarakat sebagai audiens atau penerima berita, di mana masyarakat juga mampu menilai sesuatu yang penting berdasarkan apa yang disampaikan oleh media massa tersebut. Yang kedua, menurut Bernard C. Cohen, media massa merupakan pusat penentuan kebenaran dengan kemampuan media massa untuk mentransfer dua elemen. Yang pertama, kesadaran, dan yang kedua, informasi ke dalam agenda publik, di mana informasi ke dalam agenda publik dengan mengarahkan kesadaran publik serta perhatiannya kepada isu-isu yang dianggap penting oleh media massa tersebut. Yang ketiga, menurut Stephen W. Littlejohn dan Karen A. Voss mengungkapkan bahwa media membentuk gambaran atau isu yang penting dalam pikiran, di mana media bersifat selektif dalam melaporkan berita. Dalam hal ini, media memiliki peranan sebagai penjaga gerbang informasi untuk membentuk pilihan tentang apa yang harus disampaikan dan juga bagaimana cara menyampaikannya. Apa yang diketahui oleh masyarakat dalam jangka waktu tertentu merupakan hasil dari penjagaan gerbang oleh media massa. Yang terakhir, pendapat dari Samsudin Ar-Rohim yang dikutip oleh Syukur Khalil mengungkapkan bahwa agenda setting adalah peran media massa yang mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi pendapat dan juga perilaku masyarakat dengan menentukan agenda terhadap masalah yang dianggap penting dalam media massa. Jadi, dari beberapa pendapat para ahli dapat kita simpulkan bahwa teori agenda setting merupakan sebuah kekuatan dari media massa untuk mempengaruhi atau bahkan membentuk pola pikir masyarakat sebagai audiens atau penerima informasi atau isu-isu yang disampaikan oleh media massa, di mana masyarakat juga mampu menilai
pentingnya sesuatu berdasarkan apa yang disampaikan oleh media massa tersebut. Baik, nama saya Muhammad Faisal Ranuwijaya. NIM saya 1901216008006. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dari teori agenda setting. Yang pertama yaitu publik dapat mengetahui informasi yang sedang hangat dibicarakan atau informasi yang bersifat penting. Informasi tersebut dapat diakses melalui media yang menayangkan berita terkait. Kemudian kelebihan yang selanjutnya yaitu media dapat memberikan citra terhadap seseorang yang sedang diberitakan, baik itu citra positif maupun citra negatif. Jadi orang yang sedang dicitrakan dapat memperoleh stigma positif atau negatif tergantung dari penilaian dari media tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Rahman. Saya akan menjelaskan tentang kelemahan agenda setting teori. Yang pertama yaitu hubungannya dengan limit efek teori. Jika dihubungkan dengan limit efek teori, dapat diketahui bahwa pengaruh dari media atas lingkungan maupun atas publik secara sebenarnya tidak sebesar apa yang diperkirakan, karena terdapat berbagai hambatan bagi peran media atas publik, diantaranya seperti tingkat intelektualitas, agama, norma, dan lain sebagainya. Lalu yang kelemahan yang kedua yaitu hubungannya dengan persuasi politik, di mana dipahami bahwa agenda setting teori sendiri yang diaplikasikan atas publik, akan tetapi terpengaruh dengan pengerjaan media secara individu, rutinitas media, organisasi media, ideologi, kerjasama, dan lain sebagainya, sehingga suatu agenda yang akan diterapkan dapat berbeda satu sama lain. Lalu yang ketiga hubungannya dengan minat publik. Jika teori agenda setting berpendapat terhadap adanya efek kuat dari media atas publik, namun realitasnya tidak semua media dapat berpengaruh terhadap publik. Salah satunya disebabkan oleh adanya minat publik. Banyak isu-isu yang terjadi dan dikomunikasikan melalui media massa, namun tidak semua media massa akan menjadi isu tersebut sebagai topik utama, karena akan berkaitan dengan minat publik. Hal ini juga sama dengan teori komunikasi massa. Lalu yang keempat yaitu kausalitas media. Kelemahan teori agenda setting dalam komunikasi yang terakhir adalah berkaitan dengan kasualitas media, di mana dipahami bahwa ada kemungkinan segala pemberitaan dari media massa hanya merupakan suatu cerminan terhadap apa yang sudah dianggap. Halo, perkenalkan, saya Muhammad Ilham Hamudi. Saya akan memberitahukan contoh nyata dari agenda setting teori. Contoh yang paling nyata yang sering kita temui adalah tayangan berita di televisi. Misalkan saja berita tentang kekerasan, berita itu sedang marak-maraknya atau lagi viral. Masyarakat akan menerima informasi tersebut sebagai gambaran dari realitas yang terjadi sesungguhnya. Meski masyarakat tidak mengalami kekerasan, tetapi mereka merasa seakan-akan dirinya yang telah terkena korban dari kekerasan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa media massa mempunyai pengaruh besar dalam mengubah pola pikir masyarakat. Contoh lain dari agenda setting teori yaitu misalkan fenomena yang baru-baru ini terjadi, yaitu aneksasi Israel terhadap Palestina. Media massa seperti televisi ataupun internet selalu memberitakan aneksasi tersebut kepada masyarakat secara terus-menerus, sehingga masyarakat menganggap kejadian itu merupakan hal yang penting dan harus diikuti supaya tidak ketinggalan berita. Bahkan publik menanggapi apa yang diberitakan media itu penting dan membuat publik berkata bahwa Palestina harus disupport.
Nama saya Debbie Novia Anggita, NIM 190121600802. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa komunikasi massa dapat terjadi ketika sejumlah orang mengirim pesan kepada audiens melalui media yang khusus. Studi komunikasi massa sendiri mempelajari tentang pemanfaatan dan efek media terhadap interaksi manusia. Beberapa para ahli juga berpendapat bahwa teori agenda setting merupakan kekuatan media massa untuk mempengaruhi dan membentuk pola pikir masyarakat sebagai penerima informasi, sehingga masyarakat mampu menilai pentingnya sesuatu berdasarkan apa yang disampaikan oleh media massa. Semakin banyak yang memperhatikan suatu berita atau isu, maka masyarakat akan semakin beranggapan bahwa berita atau isu tersebut memang benar adanya. Sekian hasil diskusi kelompok kami. Untuk melengkapi tugas kami, maka kami mempersilahkan kepada teman-teman untuk bertanya, menyanggah, mengkritik, dan memberi saran, atau mungkin membantu kami menjawab pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.